Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita hari ini akan belajar bab tentang turunan. Oke, kita sudah pernah belajar tentang turunan sebelumnya ya. Pada dalam hal ini kita akan lebih memperdalam lagi bagaimana tata cara menurunkan suatu fungsi baik aljabar maupun trigonometri. Baik, ya, turunan itu pada dasarnya merupakan konsep dasar dari limit fungsi, ya. Tapi di sini nanti kita tidak akan membahas limit, hanya fokus pada turunan saja. Oke, turunan terdiri dari turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi eksponensial dan logaritma. Ini untuk pengayaan ya. Berikutnya ada fungsi naik, fungsi turun dan stasioner ya. Ini merupakan aplikasi atau aplikasi dari penggunaan turunan ya, menentukan bagaimana fungsi naik dan bagaimana fungsi turun dan bagaimana untuk nilai stasioner. Berikutnya menggambar grafik fungsi ya. Jadi penggunaan turunan dalam menggambar grafik fungsi, tentunya kita gunakan metode dari fungsi naik, fungsi turun dan stasioner. Yang terakhir adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk turunan ya, turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri itu terdiri dari rumus dasar turunan dan aturan rantai. Sedangkan aplikasi ya, di sini ada persamaan garis singgung, kecepatan dan percepatan, penyelesaian limit tak tentu, dan kasus maksimum dan minimum. Jadi yang berkaitan dengan turunan yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya, yang bisa kita jadikan sebagai konsep dasar dalam menyelesaikannya adalah turunan. Oke. Sebagai prasyarat di sini yang pertama, tentukan gradien dari garis di titik A, B. Yang kedua, diketahui f aksen sama dengan 2x tambah 2. Tentukan limit fungsi ini. Oke. Pengertian turunan ya, turunan suatu fungsi fx didefinisikan sebagai dy per dx sama dengan f aksen itu dalam bentuk limit x mendekati 0 dari fungsi x tambah h dikurang fx dibagi h. Ini adalah dasar dari sebuah turunan ya, merupakan limit x h mendekati 0. Bentuk limit h mendekati 0 dari fungsi x tambah h dikurang fx per h seharusnya sudah disinggung di bab sebelumnya. Contoh, dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Oke. Kalau kita gunakan definisi turunan ya, di sini ya saya jelaskan kembali, fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Di sini turunannya adalah h mendekati 0 dari x tambah h dikurang fx per h. Jadi dalam hal ini kita substitusikan bentuk x ya, x tambah h ke bentuk ini. Jadi x kuadrat tambah 1. Jadi x-nya diganti dengan x tambah h. Oke, x tambah h kuadrat ditambah 1 dikurangi, di sini ada bentuk fx. Artinya fx-nya ditaruh di situ. Jadi x kuadrat tambah 1. Kalau sebelumnya x tambah h itu diganti di x ya,
Di sini X saja, jadi tidak ada perubahan. Dibagi dengan H. Oke. Lanjut. Berikutnya kita kuadratkan bentuk X tambah H kuadrat. Jadinya adalah X kuadrat ini ya. Ditambah 2XH ditambah H kuadrat ya, ditambah 1 dikurang X kuadrat tambah 1, ini menjadi min X kuadrat dikurang 1. Oke. Untuk seperti ini kita coba lihat di sini ada X kuadrat dikurang X kuadrat, jadi nanti ini habis ya. Nanti kita operasikan untuk variabel yang sejenis ya. Sehingga X kuadrat ini dikurang dengan X kuadrat, kemudian 1 dikurang dengan 1, sehingga hasilnya adalah 2XH tambah H kuadrat. Nah di sini dibagi dengan H ya, hasilnya adalah limit H mendekati 0 dari 2X tambah H. Kenapa bisa seperti itu ya? Di sini limit ya, limit X H mendekati 0. Nah hanya kita keluarkan 1 ya, jadi hanya keluarkan 1, sisanya adalah 2X tambah H dibagi H. Jadi ini ketika disederhanakan menjadi ini. Nah hanya kita ganti dengan 0 sehingga hasil akhirnya adalah 2X. Nah itu definisi turunan dengan menggunakan limit ya. Tentunya di sini definisi turunan itu adalah limit H mendekati 0 dari fungsi X tambah H dikurangi F dalam kurung X dibagi dengan H. Oke. Ya. Oke. Turunan ditinjau dari sudut pandang geometris. Misalkan diketahui fungsi Y sama dengan Fx, secara geometris turunan fungsi diartikan sebagai gradien. Jadi turunan fungsi itu representasinya atau gambarannya adalah sebuah kemiringan ya, atau gradien. Gradien garis singgung di titik P, A, B yang terletak pada fungsi Y sama dengan Fx adalah sebagai berikut. Jadi turunan itu sebenarnya adalah berupa gradien ya. Ini adalah definisi dasar dari turunan yang berupa limit. Oke, jadi kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya, di sini ada grafik yang berupa garis berwarna biru ya, Fx, kemudian jadi turunan itu ya, kalau kita buat garis singgung maka misalkan di titik P di sini ya. Nah ini yang kita dapatkan adalah sudut alfa ya, garis ya, garis singgung. Jadi ini turunan dari Fx itu untuk menentukan kemiringan dari garis singgung suatu fungsi. Contoh, tentukan gradien garis singgung kurva yang memiliki persamaan Fx sama dengan 4/x untuk x tidak sama dengan 0 di x sama dengan 2. Jadi di sini kalau x-nya sama dengan 0 berarti dia tidak terdefinisi ya. Oke, fungsinya adalah 4/x. Kemudian kita turunkan ya. Cara menurunkannya kita gunakan definisi. Jadinya seperti itu. Kemudian masing-masing kita samakan penyebut yang ini. Nanti kita dapatkan bentuk 4x dikurang 4x dikurang 4h dibagi hx dalam kurung x tambah h.
sehingga nanti kita dapatkan min 4 per X dalam kurung X tambah H. Oke, kalau hanya kita masukkan berarti kita dapatkan min 4 per X kuadrat. Gradien garis singgung kurva Y untuk X sama dengan 2. Jadi ini tinggal kita substitusikan X ke dalam fungsi turunan pertama, nanti kita dapatkan min 1. Nah, min 1 ini adalah sebagai gradien. Dengan kata lain, laju perubahan fungsi di fx ya, di X sama dengan 2 adalah negatif 1. Oke, itu konsep dasar yang ada pada turunan dengan menggunakan definisi limit. Ya, berikutnya kita coba dalam bentuk turunan fungsi aljabar ya. Jika n bilangan rasional A dan C konstanta sedangkan f aksen turunan dari fx, maka berlaku rumus turunan sebagai berikut. Jika fx sama dengan C, maka turunannya adalah f aksen sama dengan 0. Di sini C itu adalah konstanta ya. Konstanta itu dalam bentuk angka-angka. Ya, sehingga turunan pertamanya adalah 0. Kemudian fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini variabel x-nya berpangkat n, maka turunannya adalah ini n x pangkat n-1. Yang ketiga, fx sama dengan jika ada koefisien di depan x pangkat n, misalkan a, maka turunannya adalah a n x pangkat n-1. Sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini ada koefisien a. Ya, perlu diingat kembali yang Oke, contoh, tentukan turunan dari fx sama dengan 6x pangkat 4. Jadi kalau kita selesaikan dengan menggunakan definisi limit ya, yang seperti ini. Jadi di sini limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, tinggal kita masukkan saja limit h mendekati 0 ya, berapa? 6 x plus h pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 4 dibagi h ya. Nah, ini bentuk x plus h pangkat 4 kalau kita jabarkan ya, jadinya 6 di sini x pangkat 4 plus berapa ya, ini bisa rumit sekali ya. Maka bentuk definisi turunan ya menggunakan limit itu, jika kita lakukan dengan bentuk fungsi yang pangkatnya besar, maka akan mengalami kesulitan, sehingga bentuk yang tadi itu dapat disederhanakan dengan rumus yang tadi, fx sama dengan a x pangkat n, di mana turunannya itu adalah n kali a x n min 1. Oke, coba kita lihat, di mana mengaca rumus pada yang di atas, a-nya adalah 6, n-nya 4, maka dengan mudah kita bisa tentukan turunannya adalah 24x pangkat 3 ya. Kalau misalkan bentuk yang ada pada definisi ini kita jabarkan ya, kita akan mengalami kesulitan pada x tambah h pangkat 4 ya.
Ini bisa kita gunakan mencari koefisien ya. Misalkan 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Jadi di sini nanti kita dapatkan x pangkat 4, kemudian 4x pangkat 3h, kemudian ditambah 6x kuadrat h kuadrat, ditambah lagi ya 4x h pangkat 3 dan ditambah h pangkat 4, kemudian ini dikurangi 6x pangkat 4. Nah kalau kita bagi dengan h lagi, nanti di sini ada bentuk 6x pangkat 4 dikurangi 24x pangkat 3h ditambah 36x kuadrat h kuadrat tambah 24x h pangkat 3 ditambah ya, sangat rumit sekali ya. Jadi lebih mudah kita gunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Selanjutnya turunan fungsi trigonometri. Turunan sinus ya. Turunan fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Kemudian turunan cosinus itu adalah negatif sin x. Ya, ini definisinya. Bentuk yang lain ya, ada a sin x jadinya a cos x. A cos x turunannya adalah negatif a sin x. Tan x turunannya sekan kuadrat x. Kosekan turunannya adalah negatif kosekan cot x ya. Sekan tan x. Kotangan turunannya negatif kosekan kuadrat x. Jadi ini dapat dipergunakan dalam menentukan turunan dari bentuk trigonometri. Berikutnya adalah sifat-sifat turunan fungsi. Yang A, fungsi C U ya, C dikali U X ya, turunannya adalah langsung U aksen ya, langsung dikalikan dengan C. Berikutnya turunan penjumlahan biasa ya. Di sini fungsi UX ditambah atau dikurang dengan VX. Jadi turunannya masing-masing diturunkan. Kemudian ada aturan perkalian ya, di sini UX dikali VX turunannya ya. Jadinya U aksen X VX ditambah U V aksen. Berikutnya kalau dia bentuknya dalam bentuk pembagian, kemudian di sini Vx-nya adalah penyebut tidak sama dengan 0 ya. Ini turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini rumus-rumus atau bentuk-bentuk dalam turunan. Yang terakhir adalah Fx sama dengan U dalam kurung X pangkat N. Turunannya adalah kita gunakan aturan rantai. Ini adalah aturan rantai ya. Rantai. Jadi N-nya pindah ke depan di sini, di mana U X-nya tetap, N-nya pangkat N dikurang 1 dikalikan dengan U pangkat U aksen X, artinya turunan dalamnya. Jadi pangkat ditaruh di depan, dikalikan dengan turunan yang ada di dalam. Nanti kita bisa lebih paham jika kita bahas dengan menggunakan contoh. Oke, yang pertama, tentukan F aksen atau turunan pertama jika diketahui Fx-nya adalah
7x kuadrat dikurang 5 pangkat 8. Oke, penyelesaiannya adalah kita gunakan bentuk ux pangkat 8 ya. Jadi di sini ux-nya adalah 7x kuadrat dikurang 5 ya. Dengan demikian ya, kalau kita di sini ux-nya turunannya adalah 14x. Kemudian f aksen x ya, turunannya tadi kita gunakan rumus yang bentuk aturan rantai ya. Bentuknya tadi apa? Kalau misalkan bentuknya fx sama dengan ux pangkat n, maka di sini turunan pertama fx itu adalah n taruh di depan, ux-nya tetap, pangkatnya n kurang 1 dikali u aksen x. Nah, jadi n dikurang satunya seperti ini ya, 8 dikurang 1, kemudian ux-nya tetap di sini 7x kuadrat dikurang 5, kemudian dikalikan dengan turunan yang ada di dalam yaitu 14x, sehingga bentuknya adalah 8 dalam kurung 7x kuadrat dikurang 5 pangkat 8 dikurang 1 dikali 14x. Nah, tinggal di sini kita kalikan antara 14 dengan 8 ya. Ini dikalikan jadinya adalah 112x ya. Jadi di sini harusnya 112x. Ini kurang, ini 112x. Jadi ini hasilnya adalah 112x dalam kurung 7x kuadrat min 5 pangkat 7. Oke, menentukan turunan dengan aturan rantai ya. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan f, di dalamnya ada ux turunan fungsi, ditentukan dengan rumus dy per dx ya, sama dengan dy per du dikali du per dx. Misalkan terdapat fungsi y yang isinya adalah f, di dalamnya ada u, di dalam u ada v, maka definisinya adalah dy per dx, dy per du, du per dv ya, dv per dx. Ini yang dinamakan aturan rantai. Contoh ya, ini sederhana sekali. Tentukan turunan fungsi, u nya adalah 3x min 2, dengan demikian y sama dengan u pangkat 2. Turunan dy per du jadinya 2u, sedangkan u nya adalah 3x min 2, du per dx nya sama dengan 3. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Jadi 2u dikali 3 sama dengan u nya kita kembalikan apa, 3x min 2 ya. Dikali 3 hasilnya adalah 18x dikurang 12. Ya, kalau kita lakukan aturan rantai pada turunan trigonometri ya, di sini kita jadikan 2x dikurang 1 sebagai u. Nah, kemudian turunannya adalah du per dx, berarti sama dengan 2. Kemudian v nya adalah sin u ya. Jadi tadi bentuknya adalah dy per dx sama dengan dy per dv kali dv per du kali du per dx ya, seperti itu. Nah,
Kemudian turunan V adalah sin U, dV per du jadinya cos U. Kemudian Y-nya adalah cos V. Ya, jadi cos V itu hasilnya adalah negatif sin V. Kemudian kita coba lihat di sini dy per dv-nya adalah min sin V dikali cos U dikali 2. Nah, masing-masing U-nya kita kembalikan sebagai 2x min 1, V-nya adalah sin U. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 sin dalam kurung sin 2x min 1 dikali cos, ya, kali cos 2x dikurang 1. Oke. Ya, untuk turunan ya aljabar maupun trigonometri ya seperti itu. Untuk turunan fungsi eksponensial dan logaritma ya ini hanya pengayaan saja. Sehingga turunan eksponensial itu adalah y sama dengan e pangkat x ya. Itu adalah turunan eksponensial. Jika y sama dengan e pangkat x, maka turunan pertamanya adalah e pangkat x. Nah, secara umum dapat ditentukan turunan fungsi y sama dengan e pangkat ax tambah b. Jadi ini pangkat ya. Jadi jika y sama dengan a pangkat x tambah b, maka turunannya adalah a dikali e pangkat ax tambah b. Contoh, tentukan turunan fungsi dari y sama dengan e pangkat 5x. Jadi yang B, y sama dengan e pangkat negatif x tambah 3. Untuk y sama dengan e pangkat 5x, maka turunannya ya 5 dikali e pangkat 5x. Jadi kenapa bisa jadi seperti ini ya? Ya, perlu saya jelaskan. Karena turunan dari y itu adalah misalkan y itu adalah e pangkat x ya, turunannya adalah e pangkat x. Itu dasarnya. Sekarang kalau misalkan di sini bentuknya adalah y sama dengan e pangkat 5x ya. Sekarang kita sederhanakan dulu ya, menjadi misal u-nya adalah 5x, maka turunannya adalah ya kita bisa gunakan du per dx ini adalah 5. Nah, sedangkan di sini y itu dalam bentuk e pangkat u. Jadi turunannya ya, turunan y itu bisa menjadi dy per du sama dengan e pangkat u. Oke, kita sudah dapatkan bentuknya. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi di sini kita dapatkan bentuknya dy per du adalah e pangkat u dikali 5. U-nya apa? U-nya adalah 5x. Jadi dengan kata lain hasilnya adalah 5 e pangkat 5x. Seperti itu ya. Kita gunakan aturan rantai. Ya, begitu juga untuk yang e pangkat negatif x tambah 3. Hasilnya adalah negatif e pangkat negatif x plus 3 ya. Untuk yang B ini coba kalian coba caranya dengan menggunakan aturan rantai. Jadi ini bisa kita gunakan aturan rantai. Oke.
Untuk ln X kita lewati saja. Ya, mungkin itu pembahasan kita tentang turunan fungsi aljabar dan trigonometri ya. Mungkin masih banyak kekurangan, bisa kalian pelajari lebih lanjut ya dengan contoh-contoh yang lain. Dan kalau ada pertanyaan seputar turunan dan lain sebagainya bisa ditanyakan melalui WA maupun chat pada Google Classroom ya. Demikian untuk penjelasan turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat menambah pengetahuan kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.